Jadi dulu itu awal mulanya kakak saya itu kan kerja di daerah Banten. Jadi awal mula itu dia pulang itu bingung gitu, bingung mau kerja apa gitu, maksudnya mau mulai usaha apa gitu. Terus main-main ke rumah temennya, terus di rumah temennya kok ada ikan hias bagus, ikan koi gitu. Jadi dari situlah awal mulai suka ikan koi dari situ. Terus dia tanya-tanya sama temennya, tanya jawab terkait ikan koi, terus gimana cara perawatannya. Terus setelah main dari rumah temennya itu, jadi dia tuh berpikir untuk membuat kolam juga di rumahnya gitu. Jadi membuat kolam di rumahnya, karena kakak saya itu juga suka sama ikan koi itu. Awalnya tuh hobi, bukan untuk usaha, hobi gitu. Jadi dia itu hobi, seneng sama ikan koi gitu, hobi. Terus lama dari hobi itu timbul pemikiran untuk memulai bisnis gitu. Jadi dia tuh timbul pikiran, jadi ikan koi itu kan banyak yang hobi di daerah Banyuwangi. Gimana caranya dia itu bisa membudidayakan ikan koi gitu loh, gimana caranya gitu. Terus berpikir, terus sharing, akhirnya terbentuklah ini kolam semua ini gitu. Jadi terbentuklah kolam semua ini. Dulu awalnya masih sebelah sana kolamnya, yang sebelah utara itu gitu, masih belum luas, masih yang sebelah utara. Terus masih sedikit dulu ikannya, belum terlalu banyak. Kalau ikan koi itu ya susah gampang soalnya mas, kan karena musim kan berubah-ubah gitu. Jadi ngerawat ikan koi itu ya susah gampang gitu. Kalau memang orang awam mungkin takut akan membuka usaha ikan koi gitu, karena kebanyakan itu takut mati gitu, bingung gimana caranya gitu. Dulunya ya pernah banyak sekali yang di awal-awal di sini tuh ya mati gitu, terus belajar lagi, terus belajar. Terus akhirnya tahu solusi gimana yang baiknya itu untuk budidaya ikan koi. Dulu pekarangan yang sekarang dirubah menjadi kolam ini kayak perkebunan, kayak kebun gitu. Ada pohon kelapa di sini gitu. Jadi di sini tuh pohon kelapa semuanya, nih pohon kelapa sama pohon pisang gitu. Terus iya, jadi buah naga gitu. Ya kebun untuk kelapa yang banyak. Jumlahnya ada 7 kolam tanah di sini. Jadi kolam tanah ini berperan penting untuk usaha ikan koi gitu. Harus punya kolam tanah, karena membesarkan ikan koi itu yang efektif ya di kolam tanah, dengan fasilitas air yang memadai, pembuangan air yang memadai di kolam tanah. Sirkulasinya dari air jet pump, dari sumur, ngambil dari sumur sini, karena kan di sini kan bukan dataran tinggi gitu. Jadi ngambilnya dari sumur. Untuk saat ini kan masih belajar ya, kan masih belum lama, kan masih sekitar 2 tahunan ya. Jadi untuk saat ini kendala yang dialami untuk AKB ini mencari indukan yang benar-benar bagus biar bisa menghasilkan kualitas anak yang bagus gitu. Indukannya dulu ngambil dari penghobi di Bali dulu, dari Sinoda. Dari impor Sinoda gitu dulu. Terus ngambil lagi dari impor Isa dulu gitu. Ya pernah juga mengalami kematian juga gitu. Memang orang pembreeder koi itu memang harus benar-benar teliti gitu. Harus benar-benar teliti, kita nggak boleh, maksudnya harus ikan ini waktunya mijah, ikan ini cuacanya dingin, harus gimana cara nanggulanginya, harus benar-benar teliti ya. Kalau saran saya itu penghobi itu lebih baik konsultasi dulu kalau mau ngerawat ikan koi gitu loh. Konsultasi, setelah itu baru membuat kolamnya. Karena kan kalau koi itu kita ngerawat air terus ngerawat ikan gitu. Kalau
Rata-rata yang saya lihat itu di wilayah daerah itu beli ikan, kolamnya masih belum mencukupi untuk kadar ikan koi, akhirnya mati gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Untuk pemula-pemula kalau menurut saya itu lebih baik konsultasi dulu. Jadi konsultasi dulu, main ke petaninya dulu, gimana caranya merawat ikan dulu, baru nanti langsung membuat ikan dengan tukang yang benar-benar tukang pembuat kolam gitu. Gitu kalau menurut saya. Kalau proses dari awal itu ya cukup panjang perjalanannya. Kan kita kan ngambil indukan-indukan yang sudah siap produktif, yang sudah siap produksi. Biasanya indukan yang bagus itu yang usia 4 tahun, 5 tahun, yang ukurannya udah melebihi dari 50 itu benar-benar dikatakan indukan yang bagus dan layak untuk dijadikan indukan gitu. Terus masa pijah itu biasanya kalau udah koi itu telurnya udah benar-benar besar sekali, udah benar-benar dia itu nggak ke atas berenangnya, di bawah terus dia itu baru siap dipijahkan. Biasanya indukan 1, pejantannya 3 gitu. Dipijahkan, masa pijah 1 hari udah keluar semua, ada telurnya keluar. Nanti diambil indukannya, terus telur itu dibiarkan di dalam tempat pijah itu. Dikasih kayak media kan, ada medianya untuk nempelnya telur itu nanti. Selama 4 hari telur menetas, dibiarkan di situ, dikasih makan cacing sutra biasanya sampai berwujud neneran nanti, neneran usia 10 hari. Jadi nanti neneran itu kita kalau petani itu kan lain-lain ya, namanya petani itu hobinya tuh ngerawat ikan jenis apa gitu, apa mau ngerawat jenis kohaku, apa soa, apa polosan. Kalau pengennya merawat soa seumpamanya ya kita ngambil ya neneran yang hitam-hitam gitu ya, ditebar di kolam pembesaran gitu. Kalau kita ngambil dari indukan kohaku ya semua neneran yang kuning itu ditebar semua gitu. Biasanya satu indukan itu ditebar 2 petak, 3 petak. Iya, dari satu indukan itu menghasilkan sekitar 7.000 sampai 10.000. Iya. Jadi satu indukan ikan koi itu bisa menghasilkan neneran itu 10.000, 7.000 sampai 10.000 gitu. Nanti kan dibagi beberapa kotak. Karena fungsinya apa? Kalau kita terlalu padat dalam satu tebar neneran nanti berpengaruh kepada kebutuhan oksigen sama pertumbuhan ikan. Gitu. Nanti pasti berpengaruh gitu. Kasih makannya 1 hari 2 kali, minimal 2 kali. Gitu. Dari pagi jam 7 itu dikasih pakan, nanti sama sore jam 3 itu dikasih pakan. Kalau di kolam tanah gitu. Lain sama kalau di kolam filter. Kalau di kolam filter, kalau penghobi itu biasanya per 2 jam dikasih pakan. Nah, karena kan kalau kolam filter kan memang kebutuhan pakannya kan terbatas. Aduh, kalau di kolam filter gitu. Untuk penjualan saat ini yang kita lakukan melalui online masih lokal. Ya adalah sebagian yang udah di luar kabupaten ada. Jadi karena kan masih baru, masih berjalan 2 tahun. Jadi untuk pemasaran rata-rata masih lokal. Untuk ikan koi penjualannya kita terpacu bukan terkadang ukuran 15 itu udah bisa dijual gitu. Ya 15 cm, ukuran 5 cm itu udah bisa dijual gitu. Kita tebar neneran itu 2 bulan bisa kita angkat dan sebagian itu bisa dijual gitu. Jadi nggak semuanya kan kita rawat kan terlalu banyak nanti nggak mampu. Jadi sebagian nener itu nanti kita jual gitu. Untuk membantu pakan yang ada itu. Gitu perputaran seperti itu. Terkadang banyak yang pemula-pemula yang ingin merawat dari kecil itu banyak di daerah Banyuwangi sini. Jadi mengambil budget yang nggak terlalu mahal, mereka ngambil dari neneran gitu. Neneran diambil, terus mereka menyiapkan kolam tanah juga gitu. Ingin mencoba lah. Ya ada sebagian konsumen kita yang ngambil neneran ada. Daerah sinilah Rogo Jampi sini. Kalau ikan koi itu banyak ya mas. Iya, ikan koi itu jenisnya ratusan mungkin. Soalnya kan memang di Indonesia ini kan banyak petani yang kreatif. Jadi dari jenis ini disilang dengan jenis ini nanti keluarnya
Jadi kreatif gitu loh. Di Indonesia itu banyak sekali jenis ikan koi gitu. Ya itu memang maksudnya tuh terkadang kan kayak petani itu kan ya berpikir ekstra juga, berpikir ekstra gimana cara pemasaran kita selalu perbarui. Karena kan pasang surut itu kan, pasang surut, ikan koi itu pasang surut. Kalau kendala-kendala penjualan untuk saat ini masih alhamdulillah masih lancar, karena kan memang di AKB sini kan kita selalu berusaha menciptakan anakan ikan koi dari indukan-indukan yang benar-benar bagus, impor. Rata-rata di sini indukannya impor, F1 sama impor rata di sini. Jadi pasti anakannya itu dicari sama kolektor-kolektor ikan koi itu pasti dicari. Juga pernah juga mengikuti ajang lomba juga pernah di sini. Banyak juga piagam-piagam yang pernah diraih dari AKB. Ya alhamdulillah masih, karena kan gini ya, di sini kan kita juga bukan merawat ikan hias juga kan. Ada sebagian ikan konsumsi. Ada satu peta itu gurame itu sekitar 4.000 ekor. Jadi hasil penjualan ikan koi ya kita buat beli pakan untuk ikan gurame gitu. Jadi saling menutupi. Ada juga ikan patin di sini gitu. Jadi kalau pendapatan pas itu belum tahu, karena kita hasil dari penjualan ya dibuat operasional, buat beli pakan untuk ikan gurame, ikan patin gitu. Di sini per satu bulan itu ya sekitar 2 kintal lah untuk keseluruhan pakan yang ada di sini gitu. Per 1 bulan sekitar 2 kintalan. Alhamdulillah Mas, untuk saat ini di Arum Koi Banyuwangi Mas, kalau tingkat kesulitan sih alhamdulillah masih ya rata-rata lah, nggak sampai bener-bener yang down itu enggak. Alhamdulillah masih kesulitannya di ikan itu cuaca memang Mas. Akhir-akhir ini kan cuaca dingin Mas. Jadi cuaca dingin ini berpengaruh terhadap pola makan ikan, nanti terus sehat ikannya itu kan berpengaruh nanti sama ikan itu. Nah, jadi kita menerapkan pola pakan. Nanti kalau cuaca dingin itu nggak terlalu banyak ngasih pakan gitu. Kalau kita terlalu ngepus pakan dengan cuaca dingin, bahaya Mas gitu. Bahaya. Kalau saran saya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha ikan koi, nggak usah takut wes, nggak usah takut, yakin. Karena kan rata-rata kan kayak banyak peternak koi yang sukses tuh banyak, bahkan ada ratusan lah di Indonesia. Di Indonesia sangat banyak sekali gitu, sangat menginspirasi. Dulunya kan ya awal-awalnya ya kita mengambil inspirasi dari orang-orang yang udah sukses di koi gitu. Jadi kalau udah hobi itu pasti nanti bisa menguntungkan dari hobi kita gitu loh. Dari hobi kita itu bisa menguntungkan. Terus untuk tingkat kesulitan untuk di koi itu yang penting kita itu memahami cuaca sama pola pakan ikan gitu. Nanti pola pakan ikan sama ngerawat air yang terutama. Iya, air itu yang berperan penting dalam ikan koi. Ikan semua udah air yang terutama, karena kan jangan sampai nanti gara-gara keteledoran kita nanti ikan itu kalau udah sakit satu kolam itu nanti terus dia itu akan terus down semuanya. Cepet downnya ikan itu cepet sekali gitu. 1 hari 2 hari udah bisa habis satu kolam. Kalau udah kena virus itu cepet sekali 2 hari 3 hari habis ikan wes pasti. Karena kita kan ngambil dari pengalaman orang yang di daerah Blitar ya kan. Blitar itu kan pernah kejadian sampai satu kolam itu habis mati semua itu. Jadi kita tuh ngelihat apa kendalanya, apa akibatnya itu apa, kita pelajari. Iya, kita cari tahu gimana caranya.